about to crash my Yo. dog. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal. I've solved it quite a few times with paranoia. Oh, what should I name it? Don't know what I should call you. Hey, ooh, here's 20 for you. Hey, we're getting higher around the corner. One after one, now you're sitting on my bed. Then later on, we can talk on it instead. Two into one while you're sitting on my bed. Then later on, I can feel shame in my head. When we get like I get used to. And maybe next time I'll tell my girl come through. I like the fact that we don't communicate. As long as you don't tell all your best mates. One after one, now you're sitting on my bed. Then later on. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Mekanisme Gelombang Transversal melalui Media Air dan Koin. Melalui percobaan sederhana ini, kami berharap dapat menjelaskan konsep gelombang secara lebih nyata dan mudah dipahami. Perkenalkan, nama saya Anissa Mokfira. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmianti. Alam semesta bekerja lewat getaran, dari getaran atom sampai gempa bumi. Energi berpindah melalui gelombang. Misalnya, gelombang transversal seringkali hanya kita pahami sebagai rumus matematika yang abstrak di buku. Sulit dibayangkan bagaimana arah getar yang tegak lurus dengan arah rambat itu bekerja secara nyata. Itulah urgensi eksperimen kami. Kami menggunakan permukaan air sebagai laboratorium alami untuk melihat bagaimana energi kinetik dari koin berubah menjadi riak. Kami juga menambahkan zat pewarna bukan sebagai hiasan, tapi untuk mempertegas visualisasi antara puncak dan lembah gelombang agar terlihat jelas oleh mata telanjang. Selanjutnya, melalui eksperimen sederhana ini, dengan mangkok dan koin, kami ingin menjawab bagaimana koin yang jatuh bisa menciptakan pola transversal. Apakah massa koin mempengaruhi kejelasan puncak dan lembah gelombang? Dan seberapa efektif pewarna dalam memperjelas amplitudo yang kita amati? Penelitian ini bukan sekedar tugas, tapi cara kita membuktikan bahwa hukum fisika yang kompleks bisa dijelaskan dengan alat sederhana di sekitar kita. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan atau teori pada bab 2. Eksperimen gelombang transversal pada permukaan air menggunakan mangkuk, koin menunjukkan bahwa gelombang merupakan perambatan energi tanpa perpindahan partikel secara permanen. Ketika koin dijatuhkan, energi ditransfer ke air sehingga menimbulkan gelombang yang merambat ke segala arah. Gelombang yang terbentuk termasuk gelombang transversal karena arah getaran partikel air naik turun tegak lurus terhadap arah rambat gelombang yang menyebar ke samping. Dalam prosesnya, partikel air hanya berosilasi di tempat, sedangkan energi gelombang yang berpindah. Eksperimen ini juga memperlihatkan karakteristik gelombang seperti amplitudo, panjang gelombang, dan cepat rambat, serta sifat gelombang ini pemantulan dan interferensi. Selain itu, faktor seperti ketinggian jatuh koin, massa koin, kedalaman air, dan viskositas memengaruhi bentuk dan kekuatan gelombang yang dihasilkan. Dengan demikian, percobaan sederhana ini efektif untuk memahami konsep dasar gelombang transversal secara nyata dan mudah diamati.
Baik, saya akan menjelaskan metode dari eksperimen kami. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada mangkok sebagai wadah utama medium air, yang kedua air sebagai medium perempatan gelombang transversal, ketiga koin sebagai sumber gangguan untuk menghasilkan energi mekanik, yang keempat zat perwarna untuk meningkatkan kontras visual riak air agar puncak dan lembah gelombang lebih jelas terlihat. Yang kelima ada kamera smartphone untuk mendokumentasikan fenomena gelombang yang terjadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kerja dari hasil karya ilmiah kami. Yang pertama, isi mangkok dengan air secukupnya sekitar 3/4 bagian dan letakkan di tempat yang rata. Yang kedua, teteskan pewarna ke dalam air dan tunggu hingga permukaan air benar-benar tenang. Ketiga, posisikan koin secara horizontal di atas pusat mangkok dengan ketinggian sekitar 10-15 cm. Yang keempat, jatuhkan koin ke air secara bebas tanpa dorongan tangan untuk menciptakan riak. Kelima, amati perambatan gelombang dari titik pusat koin jauh menuju pinggiran mangkok. Yang terakhir, dokumentasikan bentuk gelombang tersebut menggunakan kamera. Demi penyempurnaan eksperimen serupa di masa mendatang, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama, disarankan untuk menggunakan kamera dengan fitur slow motion agar pergerakan puncak dan lembah gelombang dapat dianalisis dengan lebih detail. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat mencoba berbagai jenis koin atau benda dengan massa berbeda untuk melihat perbandingan amplitude yang dihasilkan. Yang ketiga, pastikan air dalam kondisi benar-benar diam atau statis sebelum koin dijatuhkan agar riak yang terbentuk tidak distorsi oleh getaran lain. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa fenomena riak air dari jatuhnya koin merupakan bukti nyata dari gelombang transversal. Kami terkesan bagaimana alat sederhana seperti mangkok dan koin dapat memvisualisasikan teori fisika yang kompleks. Penggunaan zat warna sangat membantu kami dalam mengidentifikasi bagian-bagian gelombang secara lebih presisi. Eksperimen ini menyadarkan kami bahwa sains tidak selalu kaku dan membosankan, melainkan sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Semoga kajian penelitian ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang konsep gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.